Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Sombong. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas teori organisasi. Jadi kami disuruh untuk mencari sebuah jurnal. Jadi kali ini saya akan membahas sebuah topik dunia kerja yang dimana pengaruh budaya organisasi terhadap kesejahteraan dan kinerja pegawai. Ini saya ambil dari sebuah jurnal nasional, yaitu analisis pengaruh budaya organisasi terhadap kerja, kesejahteraan dan kinerja pegawai di klinik Pramata Promedika. Mengapa? Karena budaya organisasi adalah salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, terutama dalam sektor pelayanan kesehatan yang penuh tekanan dan ekspektasi tinggi. Studi kasus yang saya ambil adalah klinik Pratama Promedika, sebuah klinik yang mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi yang pertama itu budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, kebiasaan dan pola perilaku yang menjadi ciri khas sebuah organisasi. Budaya ini membentuk cara kerja, interaksi antar pegawai, dan pengambilan keputusan di tempat kerja. Budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan produktivitas pegawai. Sebaliknya, budaya yang negatif dapat menimbulkan konflik, stres, dan tentu saja penurunan kinerja. Dalam konteks sektor kesehatan, budaya organisasi memainkan peran yang penting, karena pegawai diharuskan untuk bekerja dengan cepat, teliti, dan punya empati kepada sekitarnya. Jika budaya kerja tidak mendukung, pegawai akan merasa tertekan dan tidak produktif. Sebagai contoh, budaya kerja yang kolaboratif dan terbuka untuk membantu tenaga medis bekerja sama lebih baik dalam memberikan pelayanan, terutama pada situasi yang kritis. Klinik Pratama Promedika, budaya organisasi yang diterapkan adalah budaya kolaboratif dan komunikatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat rutin antar pegawai, atau bisa dibilang briefing, lalu diskusi tim untuk menyelesaikan masalah, serta apresiasi terhadap pegawai berprestasi. Salah satu program unggulannya adalah pegawai terbaik bulanan, yang memberikan penghargaan simbolis sebagai
bentuk pengakuan. Program ini sangat efektif dalam memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Selain itu, klinik ini juga mengadakan program mentoring di mana pegawai senior membimbing pegawai baru dalam memahami prosedur kerja dan etika pelayanan pasien. Hal ini membantu memperkuat ikatan antar pegawai sekaligus memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Namun, ada juga tantangan yang dihadapi, seperti yang namanya perbedaan pandangan antar unit yang terkadang memicu konflik. Oleh karena itu, untuk upaya penguatan komunikasi dan juga kerjasama antar unit selalu menjadi perhatian manajemen. Selain itu, klinik ini juga mendapatkan survei kepuasan pegawai secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam budaya kerja. Salah satu konflik yang pernah terjadi adalah terkait distribusi beban kerja di unit rawat inap. Beberapa pegawai merasa pekerjaan tidak merata, sehingga ada unit yang bisa dibilang kewalahan, sementara unit lain lebih santai. Jadi manajemen merespon dengan mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan masukan dari setiap unit. Hasilnya pun dibuatlah sistem rotasi tugas agar distribusi kerja lebih merata dan adil. Jadi kesejahteraan pegawai tidak hanya terkait dengan kesejahteraan finansial, tetapi juga kesejahteraan mental dan mental dan sosial. Budaya organisasi juga mendukung akan membuat pegawai secara dihargai, dia aman dan nyaman dalam bekerja. Hal ini penting untuk mencegah burnout, terutama dalam sektor kesehatan yang memiliki tekanan kerja tinggi. Jadi di klinik Pramedia, kesejahteraan pegawai menjadi prioritas. Jadi manajemennya itu melakukan yang namanya pendekatan psikologis, di mana menyediakan konseling bagi pegawai-pegawainya yang mengalami tekanan emosional. Selain itu juga ada kegiatan kebersamaan seperti olahraga rutin, meningkatkan kebugaran fisik, sekaligus memperkuat hubungan antar pegawai. Contohnya, setiap Jumat pagi tentu ada kegiatan senam bersama di halaman klinik, diikuti serta dengan sarapan bersama yang difasilitas oleh manajemen.
Selain itu, program pengembangan diri juga diterapkan, seperti pelatihan komunikasi efektif dan pengelolaan stres. Hal ini juga membantu lebih siap menghadapi tekanan kerja, yang dimana kan mereka berhubungan dengan pasien-pasien, dan pasti sekali pasien mengeluh dan lain-lain pasti membuat mereka juga mendapatkan tekanan kerja, dan menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Penelitian ini menggunakan teori teori organisasi modern dengan pendekatan sistem yang terbuka. Dalam konteks ini juga organisasi dianggap sebagai sebuah ekosistem yang saling mempengaruhi. Teori sistem sosial ini juga digunakan untuk memahami interaksi antara individu dan organisasi. Jika budaya organisasi positif, maka interaksi antar pegawai juga menjadi harmonis dan akan produktif. Teori perilaku organisasi juga diterapkan, terutama yang menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam membentuk budaya kerja. Kepemimpinan yang suportif akan memperkuat motivasi dan rasa saling percaya antar pegawai. Contoh penerapan teori ini di klinik ProMedica adalah pelatihan kepemimpinan untuk para supervisor agar mereka lebih memotivasi dan mendampingi tim. Teori motivasi dari Helmsburg juga digunakan dalam penelitian ini. Menurut teori ini, ada faktor motivator seperti pengakuan dan tanggung jawab untuk meningkatkan kepuasan kerja, serta faktor higienis seperti kondisi kerja dan kebijakan yang mencegah ketidakpuasan. Klinik ProMedica telah menerapkan teori ini dengan menjaga keseimbangan antara motivasi kerja dan kondisi lingkungan yang mendukung. Di klinik ProMedica, teori ini diterapkan secara terstruktur. Contohnya, kan program pegawai terbaik bulanan adalah salah satu upaya meningkatkan faktor motivator. Jadi program ini memberikan penghargaan dan simbolis dan apresiasi secara terbuka. Jadi manajemen juga mengadakan pelatihan pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan rasa tanggung jawab lebih besar. Selain faktor motivator, faktor higienis juga diperhatikan secara cermat. Klinik ini juga menyediakan fasilitas kerja yang nyaman, ruang istirahat yang memadai, dan kebijakan cuti yang fleksibel. Hal ini penting agar pegawai tidak merasa jenuh dan stres akibat
kondisi kerja yang kurang mendukung. Ketika pegawai merasa diperhatikan, produktivitas dan kepuasan kerja meningkat secara signifikan. Selain itu, penerapan teori motivasi Harvard juga diwujudkan dalam bentuk bimbingan karir. Klinik secara berkala mengadakan sesi mentoring untuk mendukung pengembangan karir pegawai. Dengan demikian, pegawai merasa memiliki peluang untuk terus berkembang sehingga rasa kepuasan kerja tetap terjaga. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang positif itu berkontribusi besar terhadap kesejahteraan dan kinerja pegawai. Klinik Pramata Promedica dapat memperkuat budaya kerja dengan meningkatkan komunikasi, mengapresiasi pegawai, dan meningkatkan lingkungan kerja yang aman. Budaya organisasi bukan hanya sekedar teori saja, tetapi juga praktik nyata yang harus dibangun secara berkelanjutan. Dukungan dari manajemen, keterlibatan pegawai, serta evaluasi berkala juga merupakan komponen penting dalam menciptakan budaya kerja yang produktif. Dalam mengutamakan kolaborasi dan rasa saling menghormati, respect, organisasi dapat memastikan bahwa pegawai merasa dihargai dan termotivasi. Secara praktis, klinik juga dapat memperkuat program apresiasi dan memperdaya pegawai agar budaya kerja tetap dinamis dan relevan. Membentuk tim pengawas budaya kerja yang bertugas melakukan evaluasi rutin juga bisa menjadi solusi agar perubahan dapat direspon dengan baik dan cepat. Dengan cara ini, klinik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, tapi juga memperkuat kualitas layanan kepada pasien. Selain itu, selanjutnya itu penting untuk melakukan mentoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi budaya organisasi itu berjalan secara efektif. Bentar ya. Oke. Jadi klinik Pramata Promedica
ini memerlukan pertahanan program apresiasi seperti pegawai terbaik bulanan dan terus gelap dan terus meningkatkan keterampilan pegawai melalui pelatihan rutin. Selain itu, membangun tim kerja lintas kementerian yang bertanggung jawab menjaga budaya organisasi juga dapat memperkuat sinergi antar pegawai. Secara keseluruhan budaya organisasi positif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai tetapi juga menjaga konsistensi kualitas pegawai, tetap kesejahteraan pegawai tetapi juga menjaga konsistensi kualitas pelayanan kesehatan dengan mempertahankan komunikasi terbuka, penghargaan yang adil, dan pembinaan pegawai. Klinik Biomedika dapat menjadi contoh klinik yang sukses dalam pengelolaan daya manusia. Jadi itu saja. Ternyata dari tadi digangguin. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan dari kosakata pembahasan. Mohon dimaafkan. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dari. Terima kasih. Sekian dari saya, Gabriela Sembung Barat. Sekian dari tugas UTS teori organisasi. Bye.